Pelajar kepo semua tentang pelajar Depok di Bisik Pade. Halo para peserta didik di Kota Depok. Buat yang masih bingung pilih sekolah di mana, Jangan lupa kepoin sosial media kita ya. SMA SMK Citra Negara. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Depok. Kembali lagi di Bisik Pade Bincang asik bersama pelajar Kota Depok. Halo pemirsa di rumah, para pelajar di Kota Depok, kembali lagi di Bisik Pade. Bisik Pade, bincang asik bersama pelajar Depok adalah program kolaborasi antara Forum Persatuan Pelajar Depok dan juga OSIS SMK Citra Negara. Iya betul banget tuh Kaul. Dan kita ini udah masuk episode 3 ya? Betul. Iya, dan di sini kita punya tema yang baru nih. Tema kita tuh apa ya? Kira-kira apa tuh Alif temanya? Kita kasih tahu gak pelajar-pelajar di rumah? Waduh, pasti kasih tahu dong. Tema kita ini tema yang sangat hot diperbincangkan di Betul. pelajar Kota Depok. Aku yakin semua pelajar Depok bakal ngomongin tema ini. Ya, betul banget. Yaitu adalah organization versus non-organization. Dan pastinya dong kita bahas tema pada hari ini nggak cuma berdua doang, freak dong. Iya nggak sih? Pasti kita akan kedatangan tamu yang dari anak organisasi dan non organisasi itu nih Kak. Aduh kayaknya tuh keren banget gak sih? Wah, soalnya pasti ada dong. aura-auranya di samping Iya. kita nih. Kayak enak banget gitu buat kita kayak ngobrol-ngobrol sama dia. Langsung aja nggak sih? Boleh? Iya. Boleh Halo kenalan diri, Kak? teman-teman. Halo, boleh ya? Mungkin dari aku dulu. Oke. Halo teman-teman. Halo juga teman-teman yang di rumah. Perkenalkan, aku Akila Syifa Salsabila, biasa dipanggil Akila. Aku dari SMA Negeri 3 Depok. Halo Kak Akila. Oke, halo teman-teman semua, halo teman-teman juga. Perkenalkan, aku Nasr Baraka Lamri, biasa dipanggil Nasr sih kebetulan. Iya, oke. Aku dari SMA Negeri 15 Kota Depok. Oke, Salam halo kenal Kak semuanya. Nasr. Oke, selamat datang Kak di Bisik Pade. Wah, Seneng banget gak sih kita bisa ketemu. Betul banget. Iya. Apalagi hari ini tuh kita mau ngebahas hal yang seru banget nih buat kita semua. Apa tuh? Mantap banget gak tuh? Tadi apa Lip tema kita hari ini? Tema kita itu adalah organisasi versus non organisasi. Wow. Kacau. Pasti kayak Dengan tema kita pada hari ini kita harus tanya dulu dong, kakak-kakak di sini tuh dari mana, organisasi atau non organisasi? Oke, gimana dari aku kali ya? Iya, boleh. Aku dari organisasi Siswa Intrasekolah SMA Negeri 15 Kota Depok. Wow. Kakak dari mana? Nah, aku di sini sebagai pelajar non organisasi dari SMA Negeri 3 Depok. Wah, keren. Oke, karena kita udah tahu nih berarti Kak Nasr itu yang organisasi ya, Betul. dan Kak Akila yang non organisasi. Iya, Aku mau tanya dong nih, apa sih yang buat kalian terdorong akan hal tersebut? Kayak misalnya Kak Nasr ini masuk ke organisasi dan sebaliknya Kak Akila itu malah yang tidak masuk. Boleh dari Nasr dulu deh. Boleh. Kalau aku sendiri sih, aku suka kayak ngelihat kakak-kakak kelas, ngeliat kakak-kakak aku sendiri yang suka ikut organisasi, jadi aku terdorong nih ikutan. Karena aku ngeliat benefitnya banyak banget, bener gak sih? Kayak Bener banget. dari Betul. soft Pasti. skill, hard skill, relasi dan segala macamnya. Sampai aku mikir kayak, kalau aku ikutan nih pasti banyak banget nih yang Iya. aku bisa bikin upgrade diri aku gitu sih dari Betul, aku. apalagi nanti bisa aja jadi terkenal juga sih. Betul banget. Katanya Poin mau masuk plus. office terkenal. Kebanyakan sih yang bilang gitu. Oke, itu kan Nasr, kalau Kak Akila gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya bukan tidak tertarik atau tidak terdorong untuk Iya. join sebuah organisasi. Jadi waktu itu kan OSIS sekolah aku juga ada open recruitment kan. Iya. Nah pas aku lihat tuh kayak apa aku ikut aja ya. Cuman setelah aku diskusi sama orang tua aku, terus juga ada beberapa pertimbangan karena aku punya kesibukan di luar sekolah. Jadinya aku nggak bisa ikut organisasi ini karena ya takutnya aku tidak bisa mengimbangi. Oke. Karena memang kadang beberapa hal tuh ketika memasuki suatu hal tuh kita harus mikirin dengan matang-matang. Betul banget. Karena kan nggak enaknya doang. Bukannya enaknya aja, pasti ada nggak enaknya. Betul lah. Konsekuensi yang harus kita terima. Betul. Itu banyak Jadi banget sih. dengan Nyawa. diskusi sama orang tua tuh
kalian bagus banget tuh. Betul banget. Mantap. Oke, terus kan tadi kakak udah denger nih tentang, kayak kita berdua nih udah dengar tentang kakak tuh ada pendapat ini, ada kakak juga pendapat ini. Berarti ternyata emang setiap pendapat itu bukan berarti ada yang lebih bagus ataupun ada yang lebih jelek. Betul. Sama-sama. Pendapatnya bener aja semuanya Betul. gitu kan. Tiap orang tuh punya pendapatnya masing-masing. Betul banget. Nah, itu kan misalnya nih, tadi kakak udah jelasin tentang kakak tuh udah milih salah satu. Nah, kalau Kak Nasir sendiri, gimana kakak buat manage waktu tentang kehidupan kakak sehari-hari dan juga berorganisasi? Oke, jadi kalau sebenarnya aku tuh setiap minggu suka bikin plan gitu. Bikin plan untuk misalkan 5 hari ke depan atau berapa hari ke depan. Cuma kan kita nggak tahu nih, kalau organisasi pasti tiba-tiba dipanggil guru aja kan. Terus ini, terus tiba-tiba hari Sabtu, ayo dong rapat segala macam. Bener banget gak sih? Bener banget. Jadi kadang aku suka bikin waktu kosong untuk aku bikin siasat, oh ini kegiatannya bakal ada apa nih, kita kasih kosong nih 2 jam atau berapa jam, tapi jangan sampai waktu belajar aku ini terganggu sama sekali, karena bener kan kewajiban kita itu sebagai banget. Betul banget nih. Karena mau sesibuk apapun di dalam organisasi, namanya pelajar, tugas utamanya adalah belajar. Betul banget nih, Wah. mungkin buat Nih, teman-teman buat di teman-teman di rumah. bisa banget gak sih dicoba tuh kisi-kisinya untuk anak organisasi biar belajarnya tuh tetap terjaga. terjalan. Tuh, kebanyakan gitu, kayak Iya. kita teman-teman di rumah gitu kayak udah sibuk ini kayak aduh belajar malas banget. Iya betul, apalagi kalau udah organisasi kayak Bu, saya OSIS Bu. Betul banget tuh. Berharap di spend, tetap harus kerjain tugas ya guys ya, jangan. Iya, nggak boleh gitu ya. Nah itu kan Kak Nasir tuh cara ngelola waktu di organisasi kayak gitu nih. Nah kalau kakak gimana nih? Dengan kakak yang nggak ikut organisasi, apakah ada kegiatan lain yang kakak ikuti? Tentu kan aku kan di sini sebagai atlet lah ya bisa dibilang. Jadi aku ikut cabang olahraga karate. Nah kesibukan aku itu ada latihan. Jadi hampir setiap pulang sekolah itu selalu ada latihan kan. Tapi karena di sini aku sebagai pelajar, tentunya aku harus penuhin semua tanggung jawab aku dulu. Betul. Tanggung jawab utama. Iya, sebagai pelajar. Jadi ya cara aku manage waktu sebenarnya hampir mirip kayak Nasir tadi. Tapi bedanya aku tuh di malam sebelumnya aku bikin dulu to-do list buat besok yang aku lakuin. Terus kalau misalkan emang semuanya udah terpenuhi, baru aku bisa melanjutkan kewajiban aku yang lain. Wah keren banget sih. Padahal kalau latihan kan capek juga ya Li. Betul banget. Kayak walaupun gak ikut organisasi kan kita juga ada eskul gitu kan. Betul, itu tuh pasti nyita waktu dan nyita tenaga banget. Iya, tapi dengan betul melakukan banget. to-do list tuh malah jadi tahu iya, gak sih betul harus banget. kayak gimana, harus nyimpen energinya pun kayak gimana. Oke. Betul. Oke. Kak Nasir, tadi kan kakak bilang ya kayak ikut OSIS tuh pasti bakal sibuk banget gitu. Betul terus banget. kadang dipanggil guru, Betul kadang banget. di spend. Nah, dampak yang kakak rasain tuh di kegiatan belajar mengajar itu kayak gimana tuh? Kalau aku sendiri di kegiatan belajar mengajar, misalkan di sekolah nih, Iya. kebanyakan anak organisasi itu suka banget dilirik guru, bener gak sih? Jadi kayak Betul. misalkan nih ada presentasi, Nasir dong tolong kelompok 1 silakan maju ke depan langsung gitu. Iya. Terus misalkan tolong dong bawain buku ini ke ruang guru gitu. Padahal kita siswa posisi lagi jadi pelajar tuh, misalnya bener-bener lagi jadi siswa sekolah biasa gitu Betul, kan. betul. Tapi karena benefit atau privilege kita sebagai Privilege. anak organisasi yang udah dikenal guru, jadi lebih banyak dapat sorotan Perhatian, gitu ya. dari Iya. guru. Dari guru. Katanya masih anak emas gitu. Iya. Jadi agak digemesin gitu Iya, sama guru betul. kan. Jadi guru-guru itu lebih kepercaya lebih lah Iya. kepada biasanya anak-anak OSIS, apalagi Betul. organisasi. Nah, dari Kak Nasir ceritain tadi, menurut Kak Akila tuh melihat pandangan tentang organisasi itu gimana tuh? Jujur karena emang teman-teman aku kan juga banyak yang anak organisasi ya. Iya. Aku sendiri keren sih ngelihat mereka karena emang di organisasinya mereka kan pasti diajarin untuk bisa aktif, bisa memanage semuanya dengan baik kan. Jadi ketika aku ngeliat mereka tuh salut juga karena mereka bisa bagi-bagi waktu, bisa manajemen waktu, Betul. sebagai pelajar dan juga sebagai anggota organisasi. Mantap. Pasti nih. Pelajar-pelajar di rumah pasti ituan banget sih. Rasanya tuh kayak seneng gitu dipuji-puji sama Kak Akila. Oke. Itu kan tadi Kak Nasir udah jelasin kayak tadi gitu anak organisasi itu sibuk banget, dan Kak Akila ini udah menjelaskan tentang walaupun nggak ikut organisasi juga tetap sibuk kan ya. Iya. Pasti kalau kita udah sibuk itu kayak ada nggak sih benefit yang kita dapat atau enggak prestasi gitu deh. Di antara kalian berdua tuh udah dapat prestasi apa aja dari kegiatan yang kalian lakuin? Kalau dari aku sendiri, aku kan sebenarnya baru ikut karate dari tahun 2021 ya. Tapi aku udah beberapa kali
menjuarai pertandingan. Keren banget. Kacau. Boleh di-spill gak tuh Kak, apa aja Kak? Mungkin aku ada pernah juara 1 di kejuaraan cabang Inkai Kota Depok 3 Wow. kali berturut-turut. Mantap. Sama yang terakhir kemarin tuh ada kejuaraan provinsi Inkai Jawa Barat. Aku juara 3. Wah, keren banget. Kece. Mantap. Kalau Kak Nasir sendiri gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya ini hampir semua anak organisasi merasakan benefit ini ya. Yang Betul, pertama betul. itu relasi, bener banget gak sih? Aduh, Misalkan, mantap. kan aku juga tergabung nih di organisasi luar, di organisasi masyarakat namanya Forum Anak gitu kan. Ini tuh kita bermitra sama dinas-dinas di Kota Depok, pemerintah Kota Depok. Jadi mungkin salah satu benefit yang aku ngerasa banget itu adalah kita bisa deket sama orang-orang pemerintahan. Gitu. Itu relasinya kuat banget tuh. Bisa kemana-mana itu kalau dia sama pemerintahan gitu Betul. ya. Jadi Mantap. gampang gak sih kalau mau dapet channel gitu? Iya. Misalnya channel kerja kayak Iya, gitu kan betul. buat masa depan ya. Betul Kita kan banget. belajar nyari ini buat di masa depan, ya kan. betul. Nah, terus nih dari yang Kakak udah ceritain dari menang lomba sampai dapet relasi yang kuat di pemerintahan, ada nggak sih tantangan kalian dan gimana sih cara buat bikin tantangan itu jadi semangat buat kalian ke depannya? Boleh kan kakak dulu? Boleh. Sebenarnya tantangan aku sih karena aku sebagai pelajar juga ya, kayak yang seperti tadi udah kita sebutin juga. Betul. Aku harus ngimbangin kehidupan sekolah aku sama kehidupan karate aku. Jadi Setuju banget. Itu pasti sih. ya kan, aku nggak boleh ninggalin tanggung jawab aku sebagai pelajar, cuman kayak untuk karate ini. Begitu juga sebaliknya, aku nggak boleh ninggalin tanggung jawab aku sebagai atlet karena banyak kesibukan lain juga kan. Iya. Aku harus bisa ngimbangin sih kita. Balik lagi walaupun kita itu fokusnya lebih ke karate, tapi kan kita tetap belajar kan? Jadi Belajar adalah tugas utama. betul. Dan nggak bisa dihilangin. Nah, kalau Kak Nasir sendiri gimana nih? Sama persis kayaknya. Manage waktu itu benar-benar tantangan banget ya sih. Jadi kayak Iya, manage waktu, bener. oh my god, kayak aku mau istirahat, tapi inget ada tugas ini, ada tugas yang belum aku kerjain. Aku tadi dispen, ada tugas yang harus kerjain. Iya, Betul banget. apalagi kakak tuh ikutnya bukan cuma di lingkup sekolah aja, udah Betul. luar tuh, di lingkup luar pasti aduh banyak banget kerjaannya pasti. Jadi Betul. kalau nggak bisa manage waktu, Kayak Udah. udahlah pusing aja. Tapi aku Kelar. senang banget sih aku bisa di sekolah aku ini benar-benar mendukung seluruh siswanya untuk benar-benar fokusnya tuh di belajar mengajar dulu aja gitu. Misalkan aku dispen OSIS nih hari apa gitu. Nah, abis itu guru tuh langsung ngingetin aku, jangan lupa ya tugas ini, tadi dikasih tugas itu. Jadi benar-benar diingetin ke siswa-siswanya kayak gitu. Jadi karena tadi misalkan tantangan aku manage waktu, tapi ada keuntungannya juga aku sekolah di sini tuh karena guru-gurunya sangat care banget ke siswanya. Jadi selain aku ketinggalan, aku tuh bisa ngejar kayak gitu. Oke. Nah itu kan Kak Nasir tuh di sekolahnya kayak gitu deh Kak. Kalau di kamu pasti punya nggak sih pengalaman kayak gitu? Aku alhamdulillah ya sekolah aku ini nggak susah untuk dispen pertandingan gitu. Jadi waktu itu aku pernah dapat dispen 1 minggu untuk ikut kejuaraan nasional. Wah. Jadi alhamdulillah gampang sih untuk perizinan. Wah, Jadi sekolah support mantap. banget untuk anak-anaknya ikut. Itu 1 minggu kayaknya tugas banyak banget itu. Bisa 16-17 tugas nih Iya, kayak. betul. Aduh. Waktu itu aku lagi P5, jadi minggu-minggu P5. Oh my God, lagi sibuk-sibuknya tuh Aduh, kayak. lagi sibuk-sibuknya banget itu, mantap. Aduh, oke berarti kalau dari yang kita lihat sih kayak organisasi sama non organisasi tuh nggak ada bedanya nggak sih? Betul. Kayak kan dari pandangan yang lain gitu, OSIS lebih capek nih. Enggak. Padahal mah enggak. Setiap Ini aja orang tuh Kak sama aja, aja. gak masuk sekolah seminggu. Anak organisasi nggak masuk sekolah berapa? Berapa? Berapa ya? Gak terhitung ya? Gak, jangan dong. Ya dong sama aja. Jadi Oke. mau di organisasi ataupun non organisasi, setiap orang tuh punya kesibukan masing-masing. Setuju banget. Jadi Sama kayak sibuknya. kalau misalnya masih baik nih pelajar-pelajar di rumah yang mikir kayak anak OSIS lebih ini, anak organisasi lebih ini. Tidak. No. Ini adalah contohnya bahwa Betul. banyak orang yang sibuk di bidangnya masing-masing. Betul banget. Tuh kan tanggapan mereka tuh kadang kayak anak OSIS lebih capek, anak yang nggak OSIS tuh lebih santai gitu. Gitu. Padahal mah kalau enggak. tanggapan kalian berdua gimana tuh? Apakah sama kayak tanggapan mereka Mereka. itu? Nasir dulu. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak kayak gitu sih, karena bener banget yang kata Kak tadi bilang, kita tuh punya jalurnya masing-masing gitu. Betul. Kita punya suksesnya jalurnya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada yang mau sibuk di nilai sekolah, ada yang mau sibuk di kegiatan sekolah, ada yang sibuk kayak atlet kayak kakak tadi, itu benar-benar kayak
wah dia mau ngincer masa depan nih, harusnya kita sama saling dukung gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku senang ngelihat teman-teman kayak gitu dan aku senang ngelihat aku sendiri kayak gini. Iya, gitu. mantap. Oke, kalau Kak Akila gimana? Kalau aku, menurut aku ya, di sini tuh bukan siapa yang lebih sibuk atau apa yang lebih sibuk, karena tentu kita punya kesibukan masing-masing kan, kayak yang tadi Nasr bilang, kayak ada yang mengejar buat olimpiade akademisnya mungkin, atau kayak aku sendiri olahraga kan, atau Kak Nasr sama teman-teman kan ikut organisasi gitu ya. Jadi ya kita semua punya kesibukannya masing-masing di bidang kita masing-masing. Iya. Balik lagi bahwa kayak Indonesia aja, kita Bhinneka Tunggal Ika tetap satu. Walaupun beda berbeda-beda. tujuan. Kacau. Makanya itu mantap. Mantap. Oke. Ini kakak kalau aus di iya. Aman kok, aman. Oke nih. Tadi tuh kita ngomongin tentang organisasi gitu kan, tentang tanggapan kita kalau tiap orang tuh punya tujuan masing-masing gitu, punya sibuk masing-masing gitu. Tapi tahu gak sih ini, aduh ini pasti kayak hal yang sering banget nih pelajar omongin. Kenapa ya siswa yang nggak ikut organisasi suka kesel sama teman-teman yang ikut organisasi? Ini aduh sering nih dengernya nih. Ini kenapa sih kok ikut mau sih organisasi? capek kayak gitu? Betul Betul, aku sering sih denger Iya, kayak sering gitu. banget kan denger kayak gitu. Nah, Kak Akila nih kita di sini kan sebagai perwakilan dari teman-teman yang ikut organisasi. Nah, itu gimana tuh? Kalau menurut aku ya, mungkin di pikiran anak-anak non-organisasi itu, anak organisasi itu harus sempurna, harus baik, gak pernah salah. Jadi ya ketika mereka melakukan kesalahan kecil atau di sebuah program kerjanya gitu ada kesalahan, ya mereka yang anak non-organisasi ini kayak ngeluh sendiri, padahal itu kan tuntutan dari diri dia ya. Maksud aku kayak Betul. kesalahan kecil itu gak Relate banget apa-apa. kan? Iya. Kan nanti juga akan dievaluasi kan untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Betul, karena ya setiap manusia ada salahnya. Betul. Yang nggak baik itu adalah melakukan kesalahan kedua kalinya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Apalagi Apalagi kita nggak belajar dari kesalahan itu. Iya, Wah, itu betul. nggak banget. Itu sih paling kacau gitu. Nah, untuk Kak Nasr sendiri sih setelah mendengar dari Kak Akila, apakah relate tentang hal itu? Sangat-sangat relate ya. Oke, kalau relate, gimana cara Kak Nasr sebagai anak organisasi itu menanggapinya? Aduh, bingung sih sebenarnya karena orang-orang teman-teman yang kayak gitu macam-macam ya jenisnya. Ada yang bener gak suka aja, ada yang gak suka banget gitu. Ada yang gak suka aja, ada yang gak suka banget. Bener banget Kalau lagi. yang gak suka aja, mereka masih kalau kita kasih tahu, kalau kita kasih kita Masih ajakin nanggepin. Ya, masih nanggepin. Tapi kalau udah nggak suka banget ini yang susah sih. Iya. Jadi kayak aku bingung, ya udahlah kita evaluasi terus aja Iya. semoga kegiatan kedepannya makin bagus. Karena cara paling ampuh itu adalah Pembuktian. memberikan hasil. Betul, Daripada, pembuktian. iya, membuktikan hasil daripada cuma omongan belakang. Betul. Karena kadang ada beberapa manusia yang emang kayak gitu aja sih. Kita kasih tahu aja caranya, kita kasih tahu hasilnya, nanti mereka pasti bisa melihat sendiri. Kadang fun fact-nya kalau kita udah ngebuktiin tuh dia diem sendiri tau. Cicep ya dia, Iya, iya. ciper. Saya pasti langsung ngerasa, oh iya benar juga ternyata. Ternyata Keren kita yang juga. salah Ah, nih, gitu kan. gitu kan. Harus diberi paham ya mereka. Kasih paham. Kasih paham, Pak. Oke, nah kalau misalnya dari kalian itu kayak setelah lihat nih dari sudut pandang masing-masing, terus kita udah ngomongin tentang beberapa fun fact tentang pelajar melihat organisasi gitu ya. Tapi taunya pas nyampe sini ternyata sama aja. Kita Betul. kupas tuntas ternyata sama aja antara organisasi dan non organisasi. Nah terus kalau misalnya untuk kamu nih, masing-masing kan kamu bisa bilang punya bidangnya kamu masing-masing di Betul. OSIS dan juga di karate Karate. nih. Nah kalian punya nggak sih kayak tanggapan untuk teman-teman yang punya di bidang yang sama tuh bagaimana kayak gitu? Jadi kayak buat kakak misalnya di karate tuh gimana sih anak-anak karate gitu? Dari aku sih, teman-teman aku juga ya sebagai pelajar dan juga sebagai atlet, mereka bisa mengimbangi kehidupan mereka karena mereka emang sudah bertanggung jawab. Karena di karate ini kan emang dilatih untuk disiplin, dilatih untuk bertanggung jawab kan. Jadi dari yang aku lihat, mereka semua bisa mengimbangi kehidupan mereka dan juga tanggung jawab mereka. Oke. Nah kalau Kanasa sendiri gimana nih buat anak-anak OSIS di luar sana atau anak-anak organisasi? Gak jauh beda sih sebenarnya. Semua teman-teman nih, terutama pelajar Kota Depok pasti bisa banget untuk mengimbangi pelajaran dan juga non pelajaran gitu. Misalkan mengimbangi KBM dengan di luar KBM gitu. Cuma kalau tanggapan buat anak OSIS ini, yang aku rasa semua anak OSIS pasti ngerasa banget family-nya banget gak sih? Jadi kayak kekeluargaannya, kekeluargaannya. terus kebersamaannya, dan mungkin yang aku lihat tuh
teman-teman OSIS ngerasa punya rumah kedua nih di sekolah antara OSIS, kelas dan juga rumah mereka aslinya gitu. Wah. Wah, keren banget sih. Relate nih ya. Iya. Aku tadi kepikiran sama omongannya Kak Nasr. Iya, betul. Kan anak organisasi itu kan pasti yang atau enggak yang banyak kita tahu deh, itu kan anak organisasi yang dipikirin itu soft skill, hard skill, sama relasi kan. Nah, kalau tanggapan dari Kak Nasr sendiri, itu benar kan soft skill sama hard skill itu dipelajarin banget di anak organisasi? Betul banget, dipelajarin bukan kayak kita belajar mengajari sekolah biasa, tapi seiring berjalannya waktu gitu. Iya, misalkan betul. tiba-tiba, ayo dong kamu presentasi ke depan ngomong tentang segmen kamu, ayo dong nanti jadi MC di classmeet gitu misalkan, itu berarti ngelatih public speaking kan. Iya, betul. Terus misalkan mau ada acara baksos, ada yang bisa dongeng gak nih? Nah, tiba-tiba ditunjuk. Nah, itu hard skill kan. Iya. Gitu. Jadi misalkan kayak ntar pas lagi apa tiba-tiba disuruh public speaking, disuruh critical thinking, suruh segala macam, dan itu yang benar-benar relate banget sih Iya. Kak. Apalagi anak OSIS kan juga suka bikin proposal, Betul, LPG itu betul. kan salah satu melatih soft skill kan. Betul. Itu melatih banget. Jadi kalau bisa dibilang tuh kayak Kak Nasr bilang pasti dapet banget ya sih anak organisasi. Kadang juga Oke. aku udah ngerasin tuh kayak soft skill itu bermanfaat banget tahu. Betul banget. Iya kan? Betul banget. Karena kan kita anak pelajar nih, kita akan menempuh masa depan kita. Nah, masa depan kita tuh adalah kerja. Iya, Jadi kalau hard skill dan soft skill kita punya di masa kita masih pelajar, itu bakal berguna banget buat di masa banget. depan. Betul banget. Oke, nah itu kan katanya fun fact-nya OSIS nih atau Fun fact, organisasi, katanya dapat soft skill, hard Hard skill. skill. Nah, kalau kakak nih non organisasi, apakah dapat dua hal tersebut? Dan satu lagi nih, relasi. Pasti dapet dong. Wow. Soalnya kan atlet ini sering kali ikut pertandingan ya. Iya. Nah, di pertandingan itu pastinya kita bertemu banyak orang. Nah, dari situ kita bisa latih skill komunikasi kita. Terus juga ditentuin lebih ini lagi kan aku atlet bela diri ya. Nah, di bela diri ini diajarin cara disiplin, melatih mental, manajemen waktu. Kayak gitu juga sebenarnya diajarin di olahraga karate ini. Wah, Berarti jadinya paket dapet lengkap ya? banget. Paket Iya, lengkap. aduh, Lengkap. udah dapet si karatenya, dapat juga nih si hard skill, soft skill, relasi. Mantap, Kacau, dapetnya kacau. banyak banget. Tuh, buat teman-teman di rumah, ubah pola pikirnya, bukan anak organisasi doang kok yang bisa dapat soft Betul skill. lah. Karena setiap orang punya tujuannya pasti ada manfaatnya. Betul, Mantap. Keren banget nggak sih? Aduh, keren banget sih hari Makin- ini. makin- Ini tuh salah satu contoh bahwa emang pelajar yang katanya Gen Z itu gimana-gimana, tapi ada teman-teman. Masih banyak Gen Z yang punya manfaat yang baik di kehidupannya. Betul Jadi nggak banget. cuma hal negatif aja. Oke. Aduh, makin dalam nih sepertinya ya. Tadi kita kayak bahasa tuh udah dalam banget kan. Betul banget. Karena tuh kadang tuh ya, aku tuh suka nih, aku yakin banget kalian sebagai pelajar tuh sering banget nih dapat hal-hal ini, katanya tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak gini, padahal tuh kayak ya kita tuh juga lagi mencoba kok Betul. memperbaiki nama anak muda. Bener gak? Betul banget. Dengan kalian ikut organisasi dan juga ikut karate itu kan salah satu memperbaiki Betul, nama betul muda banget. kan. Aduh. Nah, aku kayak tadi pas dengar Kak Akila ngomongin tentang itu tuh karate gitu, aku kan juga bukan ikut karate sih, tapi lebih ke ikut ekskul gitu. Nah, aku dulu pernah ikut ekskul futsal kan. Nah, ada nggak sih kayak rasa, aduh capek banget mau berhenti aja nih. Gimana tuh? Pasti ada. Pasti Ada ada nggak? banget ya, karena kan aku hampir setiap hari latihan, pasti ada lah rasa jenuhnya Iya, gitu betul. kan. Ada beberapa kali kayak mikir apa gue berhenti aja ya, kayak capek banget nih. Tapi sebenarnya emang rasa itu kan wajar ada ya. Cuman gimana kita untuk bisa nggak berlarut-larut sama rasa itu, Betul. kita Setuju cari-cari banget. Betul. motivasi lagi untuk tetap lanjut gitu, tetap semangat. Iya, karena biasanya rasa-rasa kayak gitu tuh cuma sementara. Iya. Kayak kita tuh cuma capek sementara, capek tuh cuma kayak tidur, nanti ketemu lagi nih rasa semangat pasti mau lagi. Jadi jangan sampai rasa-rasa kayak gitu tuh yang bikin kita tuh jadi memperlambat masa depan kita untuk ketemu yang baik. Betul. Justru itu yang bikin makin penasaran gak sih? Kayak Iya. harus lebih semangat lagi nih, dia bisa kenapa gue enggak. Iya. Ah, ini nih kayaknya kacau. tuh. Motivasi itu. Catat. Catat tuh. Nih buat teman-teman di rumah kayak misalnya ikut futsal terus bola gitu yang mau fokus tapi udah capek, kayak lihat yang di atas kita. Lihat yang di atas Betul, kita harus cari Masih ada yang motivasi. di atas. Pemain-pemain bola yang Pemain main di bola. GBK tuh dilihat ya. Tuh itu orang-orang yang bikin kan tuh
jadi semangat gitu. Nah itu kan di karate nih, pasti aku yakin banget anak organisasi juga ada beberapa kali yang kayak ya Allah capek banget, bikin proposal lagi, bikin Revisi APK lagi. revisi lagi. Ini kacau. Nah itu gimana kak? Biar kakak tuh jadi nyemangatin diri kakak buat tetap ada di sana. Salah satunya dari teman-teman yang nggak suka sama kita. Oh. Jadi kayak misal, ini teman-teman nggak suka, tapi kalau misalkan kita malas-malasan kayak gini, gimana cara kita buktiin ya? Gitu kan. Jadi kayak, aduh, ya udahlah revisi lagi nggak apa, yang penting Iya. classmate-nya bagus, yang Iya, penting betul, acaranya betul. bagus, yang penting ininya bagus. Betul. Mantap. Jadi biar teman-teman satu sekolah nih suka gitu sama Iya. acaranya. Kan nanti kita ikut seneng juga. Iya. Karena yang tadi kita bilang tuh yang awal kalau kasih lihat aja. Kasih lihat aja. Gak Kasih usah banyak paham. ngomong, kita kasih lihat Balik aja lagi. caranya, baiknya gimana, udah kelar. Tuh, balik lagi kalau udah bosen, udah capek, motivasi. Lihat yang paling tingginya gitu. Lebih atas lagi, lebih atas lagi, lebih atas Iya. lagi. Tapi ya, aku tuh pernah loh kayak buat ngomongin motivasi nih. Aku tuh tahu kenapa? Aku yakin kalian punya, setiap orang tuh punya cara motivasi sendiri. Buat aku motivasi jadi anak organisasi, aku tuh suka lihat JJ. Jadi lihat jedak-jeduk yang kayak gitu ngomong-ngomong terus dibikin JJ. Ya itu tuh bikin keren banget loh. Ya nggak tahu aku mungkin jamet Oh, kali ya. Kayak keren gitu ya. Kayak, Saat, anak OSIS bikin JJ pakai Iya. almet gitu keren gitu. Itu benar-benar motivasi banget. Aku yang bikin kayak boleh nih, Harus banget, nih, harus banget, bisa harus nih bikin banget. JJ ini nih disimpan kan tuh di TikTok. Nah, kalau kalian gimana tuh buat motivasinya? Sebenarnya aku mirip-mirip kayak kamu. Kalau misalkan abis tanding gitu kan pasti ada momen-momen yang bagusnya gitu. Iya. Nah momen yang bagusnya ini aku jadiin jedak-jeduk. Jadi Wah. biar kayak seneng sendiri gitu loh Iya, liatnya. mungkin agak jamet, Tapi nggak apa-apa. Yang penting seneng. Iya, betul-betul. Nah, kalau kakak gimana nih? Setuju banget. Jadi kayak kita semuanya sama sih di sini. Anak muda zaman sekarang. Betul. Iya, Aku lebih betul. suka yang scroll TikTok, scroll Instagram, hal-hal yang kayak anak OSIS prokernya bagus-bagus nih. Iya. Oh, dia bisa sampai public speakingnya segini, aku juga harus lebih kayak gini Iya, nih gitu. betul. Jadi kayak JJ adalah Motivasi. Jangan Hidup, pernah guys. bilang JJ tuh cuma buat orang jamet. No. Motivasi. Motivasi gitu ya. JJ di tangan yang tepat akan menjadi hal yang baik. Betul. Mantap. Keren-keren. Oke. Nah, Kamu itu kan pernah bikin tadi JJ ngomongin lagi? harus cobain. cobain. Nanti aku ajarin. Nanti kita bikin JJ Kita bertiga ajarin kali ya. ya. Empat kali ya. Kembali aja, Oh, kembali. Jangan. Oke. Nah itu kan kalau tentang motivasi, nah kita punya motivasi yang beda-beda tapi ternyata tetap satu tuh, yaitu adalah tentang hal itu. Betul. Nah terus ya kak, kadang tuh ya suka, kamu juga pasti sering banget ini bilangin Lip kayak katanya tuh Gen Z kayak cuma ini aja apa sih kayak Zona nyaman gitu. Iya, Kayak betul. diam aja di zona kayak nyaman gitu. katanya mah kita tuh nggak berani buat bertindak. Ingat ya, nggak Salah semua Gen Z tuh kayak Oh, gitu. betul banget. Nih lihat kakak-kakak yang di depan kita. Lihat ini. Mantap. Dia tuh berani keluar dari zona nyaman, apalagi sampai merelakan waktunya. Wah. Itu kayak sumpah itu. Iya, nah aku tuh pernah dengar nih kata-kata yang bagus banget menurut aku, dan aku yakin ini juga kalian ini relate banget ke kalian. Apa tuh, Kak? Kalau kita mau mencoba hal baru, biasanya tuh kita harus bisa untuk merelakan beberapa hal di kehidupan kita. Salah satunya adalah zona nyaman. Betul banget. Gimana kita mau naik ke tingkat yang selanjutnya sebagai pelajar misalnya ya? Kalau misalnya kita cuma di sini-sini aja gitu. Betul Cuma banget. Tiduran. Apalagi kakak nih di karate, pasti dong kayak nggak mungkin karate selalu dapat yang menangnya doang. Iya. Pasti Pasti ada ada dong kayak beberapa yang kalahnya. aduh salah. Ada capek, ada sakitnya. Ada sakitnya, ada yang kayak misalnya kakinya tuh sakit jadinya nggak bisa ikut lomba dulu beberapa lomba. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Aku waktu itu pernah, sebenarnya aku lagi sakit, lagi banyak badan. Tapi pada saat itu juga ada pertandingan. Nah itu mau nggak mau harus paksain diri aku buat tetap ikut pertandingan. Karena ya emang udah sebagai tanggung jawab aku sebagai atlet ya ikut pertandingan. Jadi aku harus bisa paksain, aku nggak boleh bukan males ya, nggak boleh berlarut-larut sama emosi Rasa aku itu. nggak boleh ngerasain. Terus itu gimana apa tuh kak aja. pas di pertandingannya? Sebenarnya waktu sebelum pertandingan itu masih kerasa sih sakitnya, tapi jujur pas udah tanding nggak berasa. Ih betul Wah. banget. Sumpah. Tiba-tiba hilang gitu Iya, kan. lo kayak udahlah nggak Kayak- usah. Walaupun nih kita lagi capek nih di kegiatan, tuh kayak capeknya nggak berasa dulu. Iya. Ya kan? Atau lagi sakit gitu, kita lagi ada kegiatan, tapi kita di rumah, aduh sakit banget, capek banget. Tapi kalau udah di kegiatan mah udah biasa aja. Iya. Nih aku yakin anak organisasi sih juga sama. Pas lagi
sibuk-sibuknya organisasi nih, misalnya tiap hari ke sekolah bikinin proker, tapi pas udah proker selesai nih, kita di rumah beberapa hari, misalnya kita libur, kerasa tuh Wah, tiba-tiba baru. sakit pinggang, Iya. tiba-tiba sakit kepala, Tiba-tiba pundaknya sakit, iya, tiba-tiba kayak ini, aduh jompo banget Iya. gitu kan, karena emang kadang kalau kita lagi sibuk-sibuknya tuh nggak kerasa tau sakit-sakit itu. Betul, berarti tergantung Cuma mindset mindset kita kita masing. juga. Betul, betul, Betul. mindset. Itu dia lah yang lagi Guys. dipikirin. Tuh, apa ya namanya ya? Apa ya? Ini mindset. mindset. Berarti berempat satu otak nih Iya, soalnya. cuma ini otaknya lagi lupa tadi ngomongin Lagi lupa tadi mindsetnya. apa ya gitu. Oh iya, mindset. Iya, karena kadang tuh kalau misal kita mikirin hal yang sama terus-terusan kayak gitu, kayak ih rasanya tuh elah Malah jadi kayak- ngesuges diri Betul. sendiri, padahal Nah, sebenarnya iya, bisa sih kita banget tuh. lawan itu. Sugesti ini yang benar-benar jadi tantangan berat Betul, banget betul. ya sih. Tantangan yang kayak rasanya tuh aduh, kenapa sih kita harus mikirin ini overthinking? Overthinking Wah. ini kayak jadi masalah semua Gen Z ya sih overthinking. Iya, itu masalahnya itu Kayak nggak sih? tahu overthinking Hal-hal itu mulu. overthinking, terus juga kayak hal-hal yang dia tuh mikirnya kayak udah jauh ke depan, padahal tuh Padahal harusnya- mah nggak kayak gitu. iya. Itu cuma di Nikmatin pikirannya doang. proses aja. Nikmatin proses, coba dulu gitu Betul, kan. coba dulu. Kalau salah kan ya udah. Ya, evaluasi. Ya. Iya, evaluasi. Oke. Jadi bener deh. Pokoknya kita sebelum melawan orang lain, kita harus lawan diri kita sendiri. Betul. Itu dia. Aduh. Fun fact-nya musuh terkuat kita itu adalah diri kita kita sendiri. Musuh Aku terberat. mau ngomong itu tadi. Iya kan, Kacau. Kayaknya kita berempat mantap deh otaknya. Udah sejalan nih sepertinya. Iya, jalan banget sebenarnya. Karena kadang tuh emang musuh terberat itu kita, jadi yang harus kita lawan tuh sebenarnya kita sendiri. Betul banget. Apalagi Yang rasa harus kita malas lawan tuh. tuh kita Wah. sendiri. Iya. Makanya tuh, aduh, kalian pasti pernah nggak sih lihat kayak video-video atau foto-foto yang kayak orang tuh lagi ngeliatin HP aja, terus kayak jadinya tuh buat kedepannya tuh jadi lihat HP mulu. Kan Gen Z tuh banyak tuh yang bilang Betul, kan. Bilang katanya tuh Gen Z tuh main HP mulu gini-gini karena kita udah masuk ke dimana teknologi udah lumayan baik ya. Betul. Jadi kadang tuh kita suka disugestinya kayak Iya. anak pelajar mah main HP mulu. Ya Gen Z mah HP Padahal dulu. mah nggak tahu ya kita di HP tuh kita ngapain, Iya. kita belajar, Betul, kita itu. sekali aja di HP kita lagi lihat JJ JJ. untuk selanjutnya foto keren kita. Baru Ya kan, bilang ada- belajar. Malah JJ. Motivasi, itu motivasi, itu Iya, motivasi. Biar buat kedepannya JJ. Jadi lagi. Jadi di tangan tepat ya Iya. akan lebih tepat lagi. Betul, betul. Karena sekarang tuh bahkan media buat kita belajar tuh kebanyakan di online Di guys. HP juga Ruang bisa. guru Kayak online. kalau lagi belajar gitu ya, kayak misalnya orang tua gitu kan, Iya. kok belajar nggak baca buku, padahal kita juga itu ada Buku di HP. online. Ada. Pasti ngerasain banget kan dikasih tugas nih. Tugasnya di mana? Aku main HP terus di Google Classroom tugasnya. Iya. Karena tuh sekarang tuh kalau teknologi itu udah lebih cepet. Jadi tuh kita kalau ngerjain apa-apa tuh lebih cepet ditaruh di Iya, betul. Digital kita, gitu. betul, Digital. ke digital. Betul banget. Lebih enak banget tuh ke digital malah. Sat, Jadi sat, kayak sat, nggak sat. ribet banget kayak Paperless malah enak kan. Sekarang aja kan daripada kita nulis, kita main ngetik. Betul. Oh. Bikin essay 500 kata kalau nulis bayangin. Bayangin tuh, Gempor. kayak gempor deh. Kayak gempor banget deh tangannya. Lebih enak ketik tak 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 jadi. Iya, makanya kenapa tuh kayak dibilang Gen Z kalau main HP mulu tuh enggak sebenarnya. Karena ya kita banyak kok manfaat di Manfaatnya. HP. Ya, tapi satunya juga bikin ini JJ. kita bukan berarti kita Ci- nulis itu membenarkan. enggak ya. Kita juga tetap nulis Kita kok. tetap- ini ada tulisan kok, ada tulisan kok. Kita juga masih pakai tulisan. Masih punya pulpen betul kok aja. kita. Kita tuh kadang lebih ke kadang guru ngasih tugas bikin surat ini bikin itu pasti baru pakai ketika. Iya. Kecuali kalau tugas MTK gitu kita masih pakai nulis. Nah, Santai ketik kan aja. susah dong. Gimana tuh? Gimana kan? Apalagi ya di beberapa sekolah pun ada nggak sih yang ulangannya tuh udah pakai HP? Iya betul. Iya betul banget. Kayak Betul, di betul. sekolah aku kayak gitu Iya, aku soalnya. juga pakai ada webnya sendiri malah. Iya. Kita juga. Iya. Mantap. Benar, Kamu benar. juga Kak Bati? Enggak. Enggak. Aku masih pakai kertas kebetulan. ABC-nya juga? Iya. Kalau aku tuh ABC udah di HP, esai baru Esai di baru. tulisan. Cuma saya juga ada di HP-nya. Iya, di HP-nya. Ternyata emang ada beberapa yang kayak gitu, ada Ada juga yang yang belum enggak gitu. ya. Betul. Tuh makanya kenapa ya walaupun kita main HP, ada juga Ya. kok yang nulis. Betul. Tenang aja. Enggak semuanya main Iya, HP. nggak semuanya kok nulis-nulis. Enggak aja. 24 jam kita main Iya, HP kok. betul. Nah salah satunya juga kayak misalnya nih kita tahu kan sebagai dunia pelajar tuh kita sekarang tuh ada yang namanya dunia e-sport.
Betul. Wah, itu tuh dunia e-sport. Kalau misalnya kayak misalnya di kakak kan non organisasi, e-sport tuh termasuk non organisasi. Betul. Iya. Betul. Jadi kayak buat beberapa orang yang mungkin bilang Gen Z itu cuma main game doang gitu doang, padahal dari game tuh bisa dapat duit tuh. Betul, bisa sukses, bisa terkenal banget ya sih. Misal kayak organisasi kita cuma organisasi gini doang, padahal tuh benefitnya banyak kalau misal kita nggak nyemplung ke sana. Ada yang orang nggak tahu gitu, alah OSIS cuma capek doang karena Iya, aduh ya Allah. coba dong masuk OSIS rasain. Iya. Nggak cuma capek doang kok, kita dapat banyak pelajaran di dalamnya. Iya, misal Betul, kan pasti setuju ada banget. juga tuh yang bilang karate mah gini-gini doang. Gini gimana tuh Kak? Aduh. Banyak benefitnya juga, guys. Nggak Betul. cuma kayak menang lomba udah gitu doang, pasti ada yang bisa di sosial juga gitu. Iya, contohnya tadi aku kagum banget sih sama Kak Kila tadi bilang tentang disiplinnya. Itu benar-benar sih aku Wah, lihat iya. temen aku yang atlet juga kayak atlet silat, atlet renang, itu benar-benar kayak terjaga banget disiplinnya, pola makan, pola tidurnya gitu. Nah, itu dia adalah topik yang benar-benar kayak menurut aku sebagai kita Iya. Gen Z itu hal yang benar-benar menurut aku itu sangat keren sih. Betul banget. Kayak kita salah satu yang mungkin bisa berpikir bahwa beberapa hal nggak cuma gitu-gitu aja kok, nggak cuma gini-gini aja, kayak banyak kok Iya, betul. hal baiknya dari Betul. beberapa yang Gen Z buat gitu. Betul. Jadi kayak please Buat yang jangan bilang kayak teman-teman nih, gini-gini. buat teman-teman yang ngerasa kayak, duh hidup kok gini-gini doang, ya hidup kok gini-gini doang, itu kalian belum keluar dari zona nyaman. Coba-coba guys. Wow. Kita anak muda harus coba semuanya. Iya. Kacau. Nih ngomong-ngomong buat Alif yang bilang katanya kayak gini, hidup gini-gini aja. Nah, aku pengen deh minta ke kalian buat kasih nih pesan kepada teman-teman di luar sana, pelajar-pelajar di Kota Depok maupun di luar dari Kota Depok, kayak gimana sih buat keluar dari zona nyaman dan ngikutin beberapa hal yang berbentuk hal positif. Dari Kak Nasra atau Kak Akila gimana nih? Jadi Kak Kila dulu. Kayak Oke, kalau boleh. pesan dari aku ya teman-teman buat kalian yang mungkin belum ikut apa-apa, belum punya kesibukan apa-apa, coba dulu aja guys. Kita sebagai anak muda tuh harus banyak dicoba. Kita gagalnya mendingan di sekarang-sekarang ini kan daripada nanti. betul. Jadi kita habisin gagal kita di sini gitu guys. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Betul. Betul banget. Abisin gagal kita di masa pelajar daripada gagal di dunia sudah tua. Betul. Itu berarti kan gagalnya 2 kali lipat gitu Betul. jadinya. 2 kali lipat banget tuh gagalnya. Nah, kalau Kak Nasir gimana nih? Sama persis sih, menurut aku juga kayak misalkan buat teman-teman yang masih bingung-bingung aja nih sama aku harus ngapain ya? Iya. Pasti teman-teman juga ngerasain kan, Iya. suka dibilang sama orang tua nih, kok kamu rebahan aja sih? Ayo dong aktif. Nah itu teman-teman bisa lihat teman-temannya yang ikut mungkin organisasi, ikut eskul, ikut apa, kan ikut aja dulu karena nanti akan menuju generasi emas 2045 kan tentunya. Jadi teman-teman harus ayolah di-upgrade dulu lah, ayo ikutlah, ayo gitu. Karena sekarang dengan banyaknya informasi yang lebih gampang untuk didapat tuh gampang juga untuk ketemu kita mau ngapain sih Betul. di kemudian hari. Betul. Jadi dicoba aja terus gitu nggak sih? Betul. Oke. Udah apa sih dari kata-kata Kak Kila dan Wah, Kak Nasr dapet. Apa nih? Kasih Apa nih, paham, Kak? kasih paham. nih? Kasih paham. Di balik kegagalan itu pasti ada keberhasilan dan Betul. juga buat dari keluar zona nyaman itu kalian hanya butuh teman. Betul. Kalau nggak ada nih, bayangin Iya. kalau kalian nggak ada teman, terus kalian cuma kayak, duh hidup gini-gini doang nih, terus nggak ada teman yang ngajak, nggak temen kayak, Kayak ayo cuma ikut ya ikut udah sini aja. nggak ada atau kita yang mengajak Nah, pelajar betul keluar sana. banget. Betul, makanya kenapa tuh emang manusia tuh nggak bisa tinggal sendiri. Betul, Pasti butuh setuju orang lain. banget. Support system. Iya. Support system, itu butuh banget sih. Jadi yang bisa kita ambil dari beberapa hal yang udah kita omongin pada hari ini itu adalah bahwa untuk keluar dari zona nyaman sebagai pelajar kita harus punya keberanian dan juga punya motivasi Oke. dan Nah, teman iya, itu untuk dia. mengajak Motivasi. hal tersebut. Betul. Jadi Positif. jangan pernah takut untuk bisa gagal karena memang gak bisa untuk kita bisa jadi orang yang berguna tanpa ada kegagalan. Betul bang. Gini deh, kalau di game nih, game kalian nge-cheat nih, tuh kayak bosen pasti kalau nggak ada gagalnya. Betul. Pasti main game. Kita ke Gen Z aja Iya, kan? iya Kita Gen kan Z banyak banget. main game Kan tuh. kita Gen Z ya. Terus main game nge-cheat tuh kayak, ya Allah bosen banget nih, duit gitu-gitu banyak. aja. Iya, apa Relate Kayak lah, relate. rasanya tuh kayak kaya tiba-tiba ketumpuk uang Iya. doang gitu, gak ada kayak kerja keras buat ngambil uangnya. Harus ada challenge-nya banget gak sih? Betul, Betul. Nah, ya ampun, hari ini tuh seneng banget. Betul, aku juga Aku seneng seneng banget banget sih. ketemu kalian ya. Betul. Kita seneng Iya, banget ketemu seneng mereka banget. ya. Aku jujur kayak masih Jadi tahu deg-degan gak sih. sih? Sudah aku atlet loh gitu. Aku anak keren loh. Sebelah aku Siapa? Kak Alia. siapa sih gitu. Jadi aku seneng banget hari ini bisa ketemu para Sama narasumber banget. untuk bisik pada Juga hari seneng ini. banget. Tepuk tangan Betul banget. semua.
terima kasih. Untuk tema kita nih, organisasi versus non organisasi udah terjawab dong. Betul. Semoga apapun yang kita jawab pada hari ini tuh bisa menjadi pelajaran yang penting buat teman-teman di luar sana. Amin. Tolong note beberapa hal yang paling penting kita omongin adalah zona nyaman, keberanian, dan beberapa hal yaitu adalah JJ. JJ. Ya. Teman jangan dilupain dong. Oh iya teman. Oh, teman. Temannya Aduh, kan jangan. bisa diajak buat nonton JJ. JJ. Oke, terima kasih kepada Kak Terima Nasar kasih, dan juga Kak. Kak Angga untuk hari Makasih ya, Kak. ini. Ya, jangan lupa nanti kita bikin JJ ya. Ya, siap. Hashtag Laksanakan. JJ. JJ Ya, Bisik Kak. Pak De. Oke. Nah, itu dia teman-teman beberapa hal yang kita bahas pada Bisik Pade hari ini dan semoga apa Lip? Semoga dengan berbagai cerita yang udah diceritakan oleh Kak Kak Akila Akila dan dan Kak Kak Nasir Nasir ini dapat menginspirasi kalian nih dan juga memotivasi kalian tuh. Betul. banget, setuju banget Dan sih. itu adalah beberapa hal yang cukup terakhir kalinya untuk Bisik Pade episode 3 ini, Iya. tapi jangan sedih karena terakhir kita kalinya kok, kita kan ada kita episode bakal ada episode berikutnya. lainnya. Jadi jangan sedih karena kita banyak tema-tema lain yang lebih seru lagi pada hari ini. Betul banget. Mantap, mantap, mantap. Kacau. Dan itu dia. Terima kasih kepada penonton yang sudah nonton dari pelajar Kota Depok ataupun dari pelajar yang lainnya. Dan nah itu dia pembahasan terakhir kita pada episode 3 Bisik Pade ini. Dan mari kita kasih tahu slogan terkuat kita di Bisik Pade ini itu adalah Pelajar kepo, kepoin semua pelajar di Bisik Pade. Pelajar kepo semua tentang pelajar Depok di Bisik Pade. Halo para peserta didik di Kota Depok. Buat yang masih bingung pilih sekolah di mana, Jangan lupa kepoin sosial media kita ya. SMA SMK Citra Negara. Mantap.